Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Florencia Galukinansi dengan NPM 2275555 dari kelas 5B akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa, yang pertama definisinya yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah menurut Peraturan Perundang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yaitu yang pertama, belanja operasional. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan belanja modal yaitu pengeluaran kas pemerintah untuk memperoleh aset tetap. Contohnya, perbaikan jalan, kendaraan, irigasi. Sedangkan belanja tak terduga yaitu belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluarannya yang tidak terduga. Contohnya bencana alam. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal. Pada tanggal 2 bulan 2 2012 dengan nomor akun 5 belanja pada estimasi perubahan sal dengan nomor akun 3. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Yang selanjutnya, akuntansi beban. Definisi akuntansi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut Peraturan Perundang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, klasifikasi beban. Yang pertama, beban operasional. Beban operasional sendiri terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, dan kedua beban transfer, yaitu beban transfer terdiri dari beban hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Dan yang ketiga, terdapat beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin. Misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang selanjutnya ada beban luar biasa. Beban luar biasa hampir sama dengan belanja tak terduga. Nah, sedangkan beban luar biasa adalah untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah
tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Yang selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Nah, selanjutnya terjadinya konsumsi aset saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Nah, selanjutnya terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Nah, selanjutnya yaitu koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai penurunan beban. Pada periode berjalan penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Contoh tanggal 7 bulan 10 2012 yang pertama dengan kode akun 9 beban pada kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran dan 1 kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran pada akun 3 dengan nama akun RKPPKD. Selanjutnya, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Contoh tanggal 7 bulan 10 2012 dengan akun 9, nama akunnya beban, dengan nomor akun 3 dengan nama akun RKPPKD. Penyajian beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Yang selanjutnya akuntansi persediaan. Definisi akuntansi persediaan yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplier yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan ATK, persediaan beban akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan bersih. Selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan yaitu contoh pada tanggal 2 Maret 2012 dengan nomor akun 1 persediaan pada dengan nomor akun 1 nama akun kas di bendahara pengeluaran. Penyajian persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya contoh transaksi. Yang pertama, dibayarkan gaji bulan September 2022
Dinas Pendidikan Kabupaten Anjar jasa sebesar 800 juta, mekanisme LS. Pembukaan SKPD Jurnal LRA yaitu beban pegawai pada perubahan SAL sebesar 800 juta, Jurnal LO-nya yaitu beban pegawai pada RK PPKD sebesar 800 juta. Sedangkan pembukaan PPKD untuk Jurnal LO-nya yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 800 juta. Contoh transaksi SKPD, dibeli perlengkapan kantor sebesar 60 juta oleh Dinas Pendidikan mekanisme UP dan GU. Yang pertama, untuk jurnal pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan SAL sebesar 60 juta. Untuk jurnal LO-nya yaitu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 60 juta. Sedangkan pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 60 juta. Pembukuan PPKD-nya untuk jurnal LO yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 60 juta. Yang selanjutnya contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah sebesar 55 juta. Jurnal LO-nya yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 5 juta. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.